Hadirin jamaah rahimakumullah, yang seterusnya adalah apa keutamaan melaksanakan sholat. Ketahuilah ya rukun sani min arkanil Islam. Sebelum kita membahas masalah keutamaan sholat, ketahuilah sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Ar-rukun sani min arkanil Islam. Yang pertama adalah membaca syahadat. Yang kedua adalah sholat. Maka ketika seseorang ingin disebut Islam yang sempurna, maka harus sholat. Ketika ada orang Islam tapi kok tidak sholat, Islamnya tidak sempurna. Terkecuali orang tersebut, bapak sholat, ngapain sholat wajib? Enggak, kafir hukumnya, murtad, harus syahadat lagi. Tapi kalau hanya karena malas tapi di dalam hati meyakinkan bahwa sholat adalah wajib, itu tidak murtad, tapi mendapatkan dosa. Dosanya dosa besar karena malas melakukan kewajiban sholat. Jangan dianggap remeh meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya besar, akbarul kabair. Maka bapak-bapak dulu yang suka meninggal sholat, istighfar, tobat, lalu qodho. Ya, karena memang dosa sholat itu gampang, Pak. Apa gampang? Sulitnya ada, gampang ini begini. Dosa meninggalkan sholat itu adalah hakullah. Dosa kita langsung kepada Allah. Itu enak sekali. Hanya dengan cara bertobat dan melaksanakan sholat qodho, udah cukup. Tapi kalau yang berat itu adalah dosa sesama hakul adami. Kalau kita punya kesalahan zalim misalkan kepada orang lain, lalu kita meminta maaf kok tidak dimaafkan, atau kita tidak meminta maaf, itu sulit sekali. Nanti ada tanggung jawab di akhirat. Allah tidak akan memaafkan kita selama orang yang terzalimi oleh kita memaafkan kita. Itu sulit sekali kalau dosa hakul adami. Maka bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia, hati-hati, Pak. Mulut jangan sampai kita seperti pedang dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyakiti orang dengan fisik atau ucapan atau pikiran atau kelakuan kita. Kenapa? Takut terzolimi. Karena kalau ada seseorang terzolimi oleh kita dengan sengaja, maka kita ada punya dosa hakul adam. Resiko hakul adam tidak akan diampuni Allah kecuali yang terzolimi memaafkan kita. Tapi kalau dosa sama Allah itu gampang. Jadi jangan dibuat sulit dan jangan berkecil hati. Udah kita tobat kepada Allah yang nasuha, yang luar biasa, beristighfar, lalu qodho sholat yang dulu pernah tinggalkan. Gitu. Nah, jadi rukun sholat yang kedua, sholat adalah umududdin, merupakan tiang agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat berarti sama saja merubuhkan tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka orang tersebut sudah mendirikan secara luar biasa agama. Jadi sholat itu merupakan syiar, tegak atau fondasinya agama. Lalu waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamadin, maka orang tersebut seolah-olah sudah merubuhkan agama. Wajib terhadap kita harus mengeksiskan, melancarkan, menguatkan, membela agama Allah. Di antaranya kita harus ramai-ramai mengisi masjid, mengisi musola, mengisi majlis taklim. Itu adalah merupakan syiar kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahiyya umududdin. Jadi sholat itu adalah merupakan tiang agama. Adapun keutamaan sholat wa fadluha azim, keutamaan melaksanakan sholat azimun, sangat agung. Tidak akan bisa kita sifati keagungan ketika seseorang melaksanakan sholat. Karena sholat adalah langsung kita munajat kepada Allah, nyembahnya hamba kepada Allah.
Sedekatnya hamba dengan Allah adalah ada di dalam sholat. Di mana? Ketika ruku sujud. Ketika di sujud, kepala ke bawah, kita sedang bersujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kama waradat fil ayatul Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah, sebagaimana firman Quran, sebagaimana hadis Nabi mengatakan. Yang pertama adalah ayat Quran mengatakan wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena mengingatku, kata Allah. Bukan kata apa hakekok dulu Pak. Dulu ada aliran hakekok. Hakekok itu dulu cukup sholat itu hanya mengingat Allah, karena memang mereka ngaji Qurannya setengah-setengah. Wajar Rasulullah 1400 yang lalu sudah mengancam barang siapa yang menafsirkan Quran dengan sendirinya, dengan pemikiran sendiri, tanpa ilmunya, tanpa ditopang dengan ilmu tafsir, ulumul Quran dan lain sebagainya, ilmu apalagi balaghah dan lain sebagainya, mantik dan lain sebagainya, maka orang tersebut hendaklah bersiap-siap dimasukkan ke neraka. Itu sudah diancam oleh Rasulullah. Makanya dulu ada aliran hakekok, ini ditafsiri oleh mereka wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena mengingatku. Jadi mereka itu aliran hakekok. Ketika sholat cukup mengingat Allah. Na'udzubillah min. Begitulah mereka yang giat mengikuti agama, luar biasa semangat dalam agama, tapi bodoh tanpa ilmu agama. Banyak sekarang yang kelihatannya memang religius, tapi ternyata bodoh agama. Na'udzubillah min dzalik. Itu dibahas di dalam kitab Ulumuddin. Jadi orang-orang bodoh ini yang akan mengacaukan agama. Orang-orang bodoh yang berani mengatakan Quran, menafsirkan Quran tanpa ilmu para ulama. Walaupun memang bahasanya, yuk kita kembali ke Quran dan hadis, memang bahasanya luar biasa. Tapi itu kalau kita dipikirkan, bagaimana kita bisa sampai kepada Quran dan hadis? Contoh, kita mau ke presiden tanpa harus melewati security dan sebagainya, tidak akan pernah sampai. Itu sudah sudah diajarkan oleh Allah di dalam dunia, sunnatullah. Ketika kita ingin menghadap raja, orang yang penting dan sebagainya, tidak sembarangan, apalagi Quran. Quran adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menggali yang ada di dalam Quran, hukum, apalagi hukum, kalam-kalam hikmah, sejarah dan sebagainya dalam Quran, itu bisa digali, bisa diketahui oleh kita dengan tafsir Quran para ulama, ditopang dengan ilmu-ilmu para ulama. Berarti kita harus mengkaji para ulama, kitab-kitab kuning, baru kita kepada Quran. Berarti sama saja sekarang kita membaca fikih, ngaji tauhid, dan itu sumbernya adalah Quran. Jadi jangan tertipu dengan orang yang suka mengatakan yuk kita kembali Quran dan hadis. Jadi tanpa bermadhab. Jadi mereka itu berani sekali menggali hukum langsung Quran. Ketika ditanya, ini dibacanya kok jadi panggil, jadi objek, atau jadi subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kan ada fa'il, ada maf'ul. Apakah jadi hal, apakah jadi tamyiz, apakah jadi mubtada, apa jadi khobar? Itu tidak akan pernah bisa. Jadi hanya bisa ngomong yuk kembali kepada Quran dan hadis. Bodoh. Jadi orang-orang bodoh sekarang sedang sedang kata ahli tasawuf, sedang gencar-gencarnya semangat agama tapi tidak ditopang dengan ilmu agama, sehingga pribadinya sendiri sesat, juga menyesatkan orang lain. Gitu. Maka kata Allah kembali lagi, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena mengingatku. Jadi ketika kita sholat itu dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sholat bukan mengingat Allah, kita sholat hanya menggugurkan kewajiban. Karena di dalam sholat kita banyak sekali ada mobil, motor, kekenceng, nori. Di dalam sholat kita ayah janda, ayah nodi, banyak sekali dalam sholat kita ternyata. Jadi kita itu sholat melamun, gitu. Nah gitu, ingat kopi, ingat besok sekolah naikkan apa kata Pak Mahfud.
Walaupun itu bagus, tapi ternyata tidak bagus. Salim. Kita memikirkan surga sekalipun di dalam sholat tidak boleh. Khusus kita mengingat Allah Subhanahu. Siapa yang kita sekarang sembah adalah Allah. Seolah-olah kita adalah sedang di hadapan Allah, seolah-olah. Tapi walaupun Allah tidak ada di hadapan kita, karena hadapan adalah ruang, tempat. Sedangkan Allah tidak butuh tempat dan ruang. Karena yang butuh tempat dan ruang adalah makhluk. Kalau Allah butuh ruang dan tempat, sama saja Allah adalah makhluk. Itu adalah kajian tauhid. Jadi ada namanya di dalam agama ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita memang hakikatnya tidak bisa melihat Allah, tapi seolah-olah kita sedang ibadah dilihat langsung seperti kita sholat sedang dilihat oleh orang lain. Jadi ibadah itu harus seperti itu, Pak. Ketika sholat kita tuh merasa muraqabah. Muraqabah itu CCTV kalau bahasa sekarang. Di dalam kajian ahli tasawuf ada maqam muraqabah. Tahu nggak maqam muraqabah? Jadi ibu-ibu kalau maqam muraqabah itu seperti ini. Ketika mau ngambil uang suami di dalam dompet atau di dalam lemari, astagfirullahaladzim, ada Allah melihat saya, tidak jadi. Kata bapak-bapak, ketika ada seorang ibu-ibu yang lewat, mau dilihat kok cantik amat, tapi astagfirullahaladzim, Allah sedang melihat. Itu maqam muraqabah. Kalau orang sudah di dalam maqam muraqabah luar biasa, ada namanya ihsan. Jadi seolah-olah orang tersebut sedang diawasi Allah. Jadi Allah itu melihat kita, gitu. Jadi setiap menit, setiap detik kita tuh selalu ada pikiran Allah sedang melihat kita, Allah mengawasi kita terus saja. Itu di dalam kajian tasawuf adalah namanya maqam muraqabah. Adalah di kajian tasawuf namanya maqam riyadhah. Apa riyadhah? Sekarang Bapak Mahfud katanya sedang sakit, tapi melawan hawa nafsunya, dididik nafsunya. Wahai nafsu, saya sedang sakit mencari uang juga mau, tapi kok ngaji nggak mau, kata Pak Mahfud. Makanya Pak Mahfud langsung aja ke musola, karena makomnya riyadhah. Apa riyadhah? Mendidik nafsu. Karena nafsu inginnya enak-enak saja, inginnya main, ingin nonton TV saja dan sebagainya. Tidak mau ibadah nafsu itu. Nafsu amarah dan lawam. Makanya sekarang kita dalam maqam riyadhah, mendidik nafsu. Ada lagi maqam mujahadah. Mujahadah itu kita merangi hawa nafsu. Nafsu, ngapain kamu inginnya apa? Misalkan mau ke dangdutan, ngapain ke dangdutan? Dimarahin sama kita nafsu itu. Ngapain ke dangdutan? Dangdutan itu nanti ada pemaksaan dan sebagainya. Gitu. Jadi itu maqamnya mujahadah. Jadi ada maqam riyadhah, mujahadah, muraqabah, banyak sekali, Pak. Itu kalau kita sudah ngajinya tasawuf dalam rangka membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, hasud dan sebagainya, itu tasawuf. Kembali lagi bahwa Allah tadi mengatakan dalam Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena mengingat kata Allah. Itu dalam Quran. Jadi faedah sholat itu adalah kita berarti orang yang bersyukur akan nikmat Allah, berarti orang yang mengingat nikmat Allah, berarti ingat kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang ada orang yang sudah dikasih sama kita tapi tidak ingat sama kita. Persis ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, hambanya, tapi hambanya bohong, lali, lupa terhadap Allah Subhanahu. Makanya orang yang sedang sholat adalah sedang bersyukur kepada Allah telah diberikan nikmat oleh yang berarti dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah masalah hadis keutamaan sholat. Kata Rasulullah, innal 'abda idza qama fi sholati futiyat lahul jinnah. Masya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba idza qama, ketika apabila mendirikan fi sholati sholat, futiyat lahul jinnah, akan dibuka untuknya surga-surga. Artinya apa? Orang yang suka sholat akan dimasukkan surga-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wa kushifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih. Bahkan sholat akan membuka antara kita dan Allah, akan hijab yang suka menghalang kita. Jadi biasanya kita terhalang oleh dosa, tapi di dalam sholat langsung tidak ada hijab. Setiap hari kita berdoa, alamat kenapa? Ada hijab, Pak.
dosa gitu. Tapi ketika sholat kita langsung bermunajat kepada Allah, tidak ada penghalang. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengatakan seorang hamba paling dekatnya itu kepada Allah ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaqbalahul hurul ain. Bahkan faedah bagi orang yang suka melakukan sholat adalah nanti kita sebagai kaum laki-laki di surga, para bidadari akan menghadap kita dengan sendirinya. Setiap orang luar biasa. Berapa Pak? Bidadari di jalan satu orang berapa? Oh iya, apa aja kata bininya, lalu saya kemana? Lalu saya kemana kan? Jadi nanti bidadari itu termasuk adalah seorang istri. Bahkan dalam satu riwayat istri itu akan menjadi spesialnya. Itu pun kalau tidak cerai. Kita cerai atau ibu-ibu ditinggal wafat oleh suami, tidak kawin lagi. Itu memang ada riwayatnya dari para ulama. Tapi kalau ditinggal wafat oleh suami kok menikah lagi, silahkan, tidak harap tidak apa. Karena memang perempuan butuh nafkah. Bapak-bapak mau menafkahi gitu orang-orang perempuan yang tidak punya suami? Mau mau tidak? Kalau tidak mau ya sudah, membiarkan mereka kawin lagi. Walaupun di surga nanti tidak dengan suaminya lagi. Mudah-mudahan gitu bisa dengan suaminya lagi. Kan di surga itu tempatnya enak. Apapun yang ada dalam hati sudah ada nantinya. Mau apa sudah ada, walaupun dalam hati. Atau mudah-mudahan baik gitunya. Walaupun kita memang dalam satu merpa, kata para ulama, kita tidak dengan bersama suami. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, surga kan sudah tempatnya enak. Coba sih saya temukan dengan suami awal saya. Atau mungkin bisa saja. Mungkin Pak, gitu. Karena surga itu makamnya sudah enak. Apapun diijabah Allah bisa saja. Tapi memang riwayat ulama mengatakan ketika ditinggal wafat oleh suami seorang perempuan itu lalu nikah lagi, memang tidak akan dipertemukan di sana itu. Gitu. Nah, itu menjadi panjang-panjang. Terus gitu. Bidadari Pak. Bidadari. Jadi kita akan mendapatkan bidadari. Bidadari kalau cukup namanya telunjuknya saja kamu ke alam dunia. Ini alam dunia bisa gelap, luar biasa. Bahkan bisa dalam satu lihat bisa caangan luar biasa padangnya itu. Saking luar biasanya bidadari. Bahkan dulu Rasulullah ketika dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah tidak merasakan sakitnya melahirkan. Kenapa? Karena ditemani oleh bidadari. Karena bidadari sifatnya adalah bercahaya. Nah, dengan cahayanya bidadarilah Siti Aminah tidak merasakan sakit melahirkan. Maka suka diabadikan dalam berjanji, suka dibacakan oleh ketika kita nyukur rambut bayi gitu. Suka kan? Gitu, apa namanya itu? Gitu, apa tuh? Walamma tamma min hamli sallallahu alaihi wasallam qamari wa anna li zamani ayan jari anhu soda. Terus hadara ummahu lailatan maulihi Asyatu wa Maryam fi niswati minal hadirah bersama bidadari dari surga. Itu artinya fi niswati minal hadirah. Itu suka diabadikan di dalam berjanji, suka dibaca ketika sebelum nyukur rambut gitu, bayi biasanya. Kembali lagi, terus lalu kata Rasulullah, faedah sholat adalah inna fi sholati la syifaan. Sesungguhnya di dalam gerakan sholat la syifaan ada obat, ada kewarasan, kesehatan. Maka bukan sekarang aja, sudah dari dulu sudah diteliti oleh para dokter, oleh tim medis, bahwa benar adanya mereka meneliti gerakan sholat akan membuahkan faedah bagi orang tersebut. Pertama,
melancarkan sirkulasi darah, terus akan menyehatkan jantung, terus apalagi ketika sujud orang itu akan pergerakan darah luar biasa, darah bawah, terus ketika ruku dan sebagainya. Jadi gerakan-gerakan sholat itu menuju kesehatan. Maka luar biasa Rasulullah 1400 yang lalu sudah mengatakan seperti ini. Walaupun Rasulullah tidak pernah belajar kedokteran, karena Rasulullah ilmunya langsung dari Allah Subhanahu, dengan ilham, dengan wahyunya Allah diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bisa berucap inna fi sholati la shifaan. Sesungguhnya di dalam gerakan sholat ada obat, ada kesehatan. Gitu, ada kesehatan. Bahkan kalau nyeri tunggang punggung belakang, itu biasakan kita rajin sholat. Katanya Pak Ustadz, saya sering sholat kok nyeri punggung banyak, sholat apa kumaha? Sholatnya bagaimana? Sesuai gerakan fikih tidak? Kan kalau sholat kan harus jejak sunnahnya dan lain sebagainya, Pak. Rukunya bagaimana? Terus rukunya itu harus tegap sunnah dan sebagainya. Itulah yang membuat kesehatan. Tapi kalau sholatnya yang sembarang ya biasa itu. Gitu. Tidak ada faedah-faedah yang sempurna. Sholatnya tak doang malasnya. Sehingga yang malas-malas gitu. Mau tidak mau sholat itu. Berapa? Gitu. Itu. Jadi faedah sholat. Lalu sholat akan mengampuni orang dosa-dosanya orang tersebut. Jadi faedah sholat juga adalah bidunubi. Jadi utiya bidunubi artinya bisa mengampuni dosa. Jadi ketika sholat kita sholat, beres sholat kita diampuni dosa. Awas dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Sebab dosa besar itu sulit. Harus membaca syahadat dan harus tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau seperti musyrik itu susah sekali, terkecuali baca syahadat lalu baca istighfar. Bahkan kata ulama, inna sholata afdalul ibadati, sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang paling utama, al-badaniyah, yang bersifat badan. Jadi jasmani. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling utama yang bersifat jasmani. Gitu. Fafarduha, adapun fardunya sholat abdul furud, paling utama dari beberapa fardu yang lain. Ketahuilah ketika ada perkara agama hukumnya fardu, kalah dengan sholat. Sebab sholat yang paling utama fardu dari beberapa fardu yang lain. Wa nafluha abdul nawafil, bahkan kesunahan sholat pun abdul nawafil, yang paling utama dari sekian sunnah-sunnah sholat. Sesunnah-sunnah selain sholat. Berarti kita melaksanakan sunnah kesolatan. Contoh, sebelum sholat fardu kita suka ada sholat sunnah qobliyah, atau di dalam sholat fardu kita melaksanakan kesunnah, ada sunnah hayat dan aman. Itu adalah sunnah-sunnah yang paling utama. Begitu. Bahkan kata Rasulullah, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Ketika seseorang sholat 5 waktu, nah di antara sholat 5 waktu, contoh sholat duhur dan sholat asar, di antaranya itu adalah mengkifarati dosa. Contoh, ketika kita punya dosa di antara sholat duhur dan sholat asar, di situ ada dosa, insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kata jamaah, kata bapak-bapak, kebenaran ini. Ini saya tunggu-tunggu dalil ini, gitu. Karena memang saya sudah berdosa. Ya enak aja gitu, artinya kita sholat duhur, lalu nanti kita sholat asar, di tengah-tengah kita sengaja berdosa, lalu akan diampuni. Awas bapak, dosa di sini adalah kalau kita sengaja, lain lagi urusan. Jadi jangan disengaja-ngaja itu. Ya, jangan mentang-mentang katanya di antara sholat duhur dengan asar, asar dengan maghrib dengan isya. Mau waktu panjang bisa dengan subuhan, ngagiah bebas ya. Katanya sudah diampuni. Itu bahaya lagi. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita seterusnya adalah udzur sholat. Bapak-bapak mungkin ada di sebagian bapak mungkin ada yang suka meninggalkan sholat karena ada udzur. Mungkin ada aja karena memang kita manusiawi. Kita suka tidur, suka lupa, suka dipaksa.
terpaksa meninggalkan sholat. Maka seterusnya kita akan membahas a'dzarus sholat. Udzur sholat Pak, tidak ada kecuali hanya 4. Jadi jangan kita selalu mengatakan, oh saya meninggal sholat karena ada udzur kok. Udzur gitu, udzur ada alasan. Tapi awas, alasan di situ termasuk kategori yang 4 bukan. Pertama adalah an-naum, tidur. Jadi kalau ada seseorang ketiduran sampai meninggalkan sholat, maka itu hukumnya tidak berdosa, tapi wajib diqodho. Wajib, awas, wajib diqodho, tapi tidak berdosa karena ketiduran. Contoh, Bapak Zaid atau Bapak Bakar, Bapak Ibrahim jam 11 tidur, lalu mau bangun jam 4, berarti meninggalkan sholat duhur. Itu adalah ketiduran. Silakan diqodho saja, gitu, diqodho saja, tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau kita sudah berkumandang ada duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, mata berat amat. Ternyata setan itu bisa saja. Setan suka ngomong kayak gini, udah tidur dulu biar enak, soalnya kan bisa musuh. Itu setan Pak. Di dalam kitab Yalumuddin, setan bisa saja menunjukkan kebaikan, tapi ternyata menjerumus. Itu setan Pak. Makanya kenapa kalau kita suka wiridan ada yang lewat misalkan gaib misalkan. Kata si gaib jin itu, udah kamu nggak usah sholat, kamu sudah bagus, kamu itu ahli ibadah, nggak usah sholat tuh. Itu jin merupai waliullah. Ternyata jin atau setan membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan. Itu petunjuk yang baik, tapi ternyata menjerumuskan ke dalam ketidakbaikan, ke dalam keharaman. Jadi ketika kita menemukan seseorang atau jin yang gaib, kelihatannya seolah-olah memang kelihatan menunjukkan ke dalam kebaikan, tapi kita harus lihat mafsadatnya. Makanya kenapa di dalam kaidah fikih ada begini Pak, idza ta'aradul maslahat wal mafsadat fal mafsadat muqaddamu. Apabila bertentangan kebaikan dengan keburukan, kemafsadatan keburukan, maka harus didahulukan keburukan. Wah benar dia bacanya, bagus nih. Ngerti gak Pak? Kalau orang awam itu wah luar biasa, dicocok katanya kaidah. Sekali lagi kaidahnya begini, apabila bertentangan antara kebagusan dengan keburukan, maka ambillah keburukan. Wih luar biasa. Wah mendingan ambil aja keburukan. Misalkan ada pengajian, ada dangdut, kita ngedangdut aja. Karena kaidahnya itu begitu. Kaidahnya katanya begitu. Kalau ada kebaikan bertentangan dengan keburukan, maka ambil keburukan. Bapak Zaid, Bapak Ibrahim ketika ada pengajian milih dangdutan. Karena kemarin katanya ngaji ketika idza ta'arudul maslahat wal mafsadat, apabila bertentangan keburukan dengan kebaikan dengan keburukan, maka ambillah keburukan, didahulukan keburukan. Artinya begini Pak, begini maksudnya, ketika ada kemaslahatan lalu kok ada keburukan, maka kita ambil yang buruk. Artinya kemaslahatan tersebut tidak dilihat, dipandang lebih, karena memang kita ambil yang keburukannya. Contoh tadi kita disuruh meninggalkan sholat. Apa tadi? Disuruh apa tadi kita? Kebaikan tadi. Contohnya apa tadi? Contohnya tadi kita apa tadi? Saya lupa. Ada yang ingat tadi? Iya dangdut. Bukan yang tadi. Maksud saya yang enak-enak aja yang tadi yang pertama tuh. Contohnya nih. Kalau di dalam fikih biasanya ada maslahat, ada mafsadat. Contohnya kita harus misalkan membuat kebaikan. Tapi kok ketika kita membuat kebaikan kok makin buruk. Ada keburukan yang luar biasa, ngerti Pak? Gitu. Maka ambillah yang buruk, bukan kebaikan yang di situ. Gitu. Jadi ketika ada dua bertentangan antara maslahat dan keburukan, maka mendingan kita melihat dari sisi keburukannya. Jangan dilihat dari sisi kemaslahatannya, karena keburukan yang harus kita jaga. Gitu maksudnya.
Gitu. Contohnya di dalam fikih itu banyak sekali, saya lupa itu. Coba Bapak ngerti tempat kaidahnya. Ambillah kebaikan, maksudnya kebaikan dan keburukan, dulukan keburukan dulu. Jangan dulukan kebaikan, karena keburukan itu bahaya. Apa contohnya Pak? Itu PR bapak-bapak minggu isu. Hadir notak. Terus ada lagi kaidah. Bagaimana dua maslahat bertentangan antara dua maslahat? Contoh, kita dihadapkan dua kebagusan, atau kita dihadapkan dua keburukan. Tadi kan enak, ada kemaslahatan, ada keburukan. Nah di sini sekarang kita dihadapkan dua kemaslahatan. Kebaikan kita dihadapkan dua kebaikan. Nah disitulah kalau bertentangan antara dua kebaikan tersebut, kita ambil yang paling baik di antara kedua tersebut. Nah kalau keburukan dua-duanya bagaimana? Kalau ada kita dihadapkan dengan kedua keburukan, maka ambil yang keburukan yang luar biasa. Gitu. Jadi ambil yang didahulukan keburukan yang luar biasa. Bapak-bapak punya uang 10.000. Gitu. Mendingan disedekahkan, apa bapak-bapak dipakai makan karena memang lapar. Kalau lapar saya tidak bisa makan, terus kalau tidak makan saya bunuh diri. Coba. Kita dihadapkan dua kebaikan. Punya uang 10.000, punya uang 10.000. Kita mau disedekahkan, kita butuh. Kalau saya tidak makan kan ini dengan 10.000 saya akan meninggal misalkan. Maka berarti ambil kebaikan yang luar biasa. Apa tadi? Makan. Awal. Jangan bunuh diri, tidak boleh. Jangan bunuh diri, karena kita kalau makan bisa hidup lagi. Walaupun sedekah bagus Pak, tapi di situ kita memilih uang tersebut kita belikan beras dan kita makan supaya kita tidak mati. Karena menjaga nyawa adalah wajib. Maka ada orang yang suka bunuh diri, haram hukum neraka itu, neraka. Jadi maka tidak boleh membunuh diri, harus menjaga nyawa. Gitu. Contoh lagi, kita misalkan ke hutan, tidak ada makanan kecuali ada bangkai atau ada babi, ada anjing. Daripada mati kita harus makan babi. Makan babi apa mati? Makan babi apa mati? Makan babi. Kalau orang yang biasanya Pak, yang memilih mati biasanya ngaji wahabi ya. Ngaji teroris. Ngaji teroris itu seperti itu. Bukan wahabi itu maksudnya ada kaum wahabi, ada kaum teroris. Kaum teroris, Islam teroris itu memilih bunuh diri mereka. Biarkan saya masuk surga, gitu. Biarkan mereka bunuh sama saya. Gereja dibom, musola dibom, gitu. Terus masjid dibom. Yang penting mereka masuk surga. Kata siapa? Gitu. Jadi kalau dihadapkan kita bunuh diri tidak boleh. Contoh tadi kita ke hutan, dihadapkan dengan dua keburukan. Kata kaidah kan tadi kaidahnya ketika dihadapkan dengan dua keburukan maka ambillah keburukan yang paling maslahat, yang paling luar biasa menjaga. Gitu. Berarti kita harus makan daging. Kalau memang tidak ada makanan selain makan daging babi misalkan, maka kita harus makan daging babi daripada bunuh diri. Walaupun makan daging babi adalah buruk Pak, haram. Nah misalkan tadi kita bertentangan dua keburukan, makan babi haram, buruk, keburukan itu, terus bunuh diri, keburukan, maka ambillah yang paling luar biasa keburukan. Apa? Bunuh diri itu tidak boleh. Mendingan kita adalah ambil yang tadi, biar kita nyawa terus langgeng, walaupun memakan daging babi. Gitu, itu kaidah. Mungkin sebenarnya kita langsung pertama tadi sedikit lagi. Pertama tadi tidur. Yang kedua adalah lupa. Maklum sudah umur 100 tahun. Ada yang 100 tahun di sini? Pak Buhar. Sekarang itu 40 tahun sudah pikunan Pak. Aneh ya.
40 tahun sudah pikunan, saya sholat belum ya? Kebanyakan main HP, kebanyakan main TV, kebanyakan mikiran dunia, mikiran dapur dan sebagainya. Jadi lupa, saya sholat belum ya? Padahal masih muda. Padahal yang pikunan itu adalah orang yang sudah tua, 70 tahun ke atas biasa, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Makanya wajar Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang 40 tahun, umur 40 tahun, kok masih kalah keburukannya, kebaikannya dengan keburukan, artinya sudah 40 tahun lebih kok ibadahnya kurang, masih banyak, masih siap-siap masuk neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka di sini yang sudah umur 40 tahun siap-siap. Apa artinya? Jangan suka meninggalkan kebaikan dan sholat. Karena ketika sudah umur 40 tahun, orang itu kok masih kalah kebaikannya dengan keburukan, siap-siap masuk neraka. Sebab 40 tahun itu lebih dekat ke 60. Beda dengan kami yang umur 29, 28. Kita itu lebih jauh kepada 60. Walaupun memang umur sesuai takdir, walaupun ada yang masih muda meninggal, itu ada yang sudah tua belum meninggal, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki, jodoh, kematian itu jangan dipikirin. Otak syariawan mau dipikirin. Masalah umur, masalah jodoh, masalah rizki jangan dipikirkan, Pak. Itu urusan Allah, Pak. Udah kita mah ikhtiar saja. Enggak, sudah wanis yang lupa. Terus yang ketiga adalah udur sholat ala jamaah. Contoh, Bapak Ustaz Madun menjamah sholat, Bapak Tomo menjamah sholat, Bapak Syukur menjamah sholat. Misalkan menjamah sholat takdim, sholat maghrib, misalkan, dan sholat isya. Isya ditarik di waktu maghrib, sehingga nanti Mbak Abdul Syukur, Pak Ustaz Mahmud dan Bang Tomo misalkan pas waktu isya sholat lagi enggak, karena memang sudah sholat di waktu maghrib. Berarti meninggalkan sholat di waktunya adalah tidak berdosa, karena itu adalah udur, termasuk ruksoh itu toleransi dari agama, kemurahan dari agama. Yang keempat adalah ikrah, terpaksa. Awas, terpaksa di sini adalah seperti contoh kita dipaksa oleh orang supaya meninggalkan sholat. Makanya saya suka lucu sekarang itu, memang kehidupan sangat kompleks daripada kehidupan dunia. Saya pernah ditanya sama jamaah, Pak Ustaz, saya kan butuh makan. Ya, terus kalau saya terus sholat, saya dipecat sama bos. Oh iya ya. Terus kalau saya dipecat sama bos, saya pasti pengangguran. Anak saya 9. Siapa yang mau memberikan makan anak saya? Berarti saya meninggalkan sholat karena memang takut bos. Termasuk udur tidak? Termasuk udur tidak? Kata saya, emang sekarang bos-bos di pabrik dan lain sebagainya itu suka tidak mengasih waktu sholat kan? Ngasih sih. Oh enggak, dosa Bapak. Karena setiap bos ngasih waktu istirahat, ngasih waktu sholat. Karena hidupnya si bos tersebut orang kafir, hidup di Indonesia harus ada waktu untuk sholat. Bagi karyawan-karyawan Islam sudah itu, Pak. Ada namanya silakan.